Baik, sebelum saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang rumah tongkonan Toraja terkait teori Vitruvius. Sehubungan diadakannya video presentasi ini untuk pemenuhan saya terhadap ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar arsitektur. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil materi singkat saya, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Azahra Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2202 1150 1015 dari kelas A angkatan 2022. Pada pembahasan video presentasi kali ini, saya akan membahas secara singkat tentang yang pertama, ada sejarah terhadap rumah adat Tongkonan, yang kedua hubungan Tongkonan dengan teori Vitruvius, yang ketiga bentuk bangunan rumah adat Tongkonan, yang keempat ada budaya Toraja, dan yang Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yakni sejarah rumah adat Tongkonan. Apa itu Tongkonan? Tongkonan ialah rumah adat yang dibangun oleh masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Rumah adat ini terbuat dari papan dan juga balok kayu uru. Theodorus Kobong pada tahun 2008 dalam buku Incarnation, Contextualization, dan Transformation menyebutkan Tongkonan sebagai duduk atau belasungkawa. Menurut dokumen sejarah lainnya, Tongkonan ialah rumah adat dan juga tempat berkumpulnya para leluhur. Tongkonan ini sendiri berfungsi sebagai pusat budaya, adat, dan juga pemerintahan pada masyarakat Toraja. Namun, seiring berkembangnya zaman, Tongkonan ini menjadi sarana tempat tinggal dan juga pusat acara dan juga sebagai situs adat upacara. Selanjutnya ada ciri khas rumah adat Tongkonan. Seperti yang dilihat pada layar, terdapat tanduk kerbau, yang dimana tanduk kerbau ini adalah sebagai ciri khas dari rumah adat Tongkonan. Biasanya, tanduk kerbau ini diperoleh melalui pengorbanan sebuah keluarga pada acara pemakaman atau penguburan. Tanduk kerbau ini juga ditandakan sebagai status sosial pada masyarakat Toraja. Semakin banyak jumlah tanduk kerbau yang terpasang di dinding rumah, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga tersebut. Selanjutnya, karakteristik rumah adat Tongkonan. Menurut KIS DKK tahun 1988, ada 5 kategori bangunan arsitektur tradisional Toraja, yakni yang pertama ada rumah tinggal atau biasa disebut banua, yang kedua lumbung, yang ketiga rumah jaga di sawah, yang keempat kandang, yang kelima bangunan pemakaman. Tiap tipe ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa tipe sosial, tergantung dari karakter atau tujuan konstruksinya. Berikutnya ada hubungan Tongkonan dan Vitruvius. Di sini saya mengambil dua bagian dari teori Vitruvius. Bagian pertama ada estetika, yang estetika ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama utilitas, yang dimana sebagai kegunaan, firmitas sebagai kekokohan, venustas sebagai keindahan. Secara garis besar, estetika ini sendiri juga terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, estetika formalis, yang dimana keindahan telah melekat dengan sendirinya, misalnya seperti komposisi, proporsi, irama, dan sebagainya. Yang kedua, ada estetika ekspresionalis, yang dimana keindahan ini telah bergantung pada ekspresinya, misalnya seperti struktur, fungsi, dan juga bentuk. Yang terakhir ada estetika psikologis, yang dimana keindahan ini tergantung dari reaksi pengamatnya. Yang bagian kedua ada citra arsitektural. Peran citra arsitektural paling mudah ditangkap. Kenapa? Karena manusia paling langsung menerima efek-efek visual suatu bangunan melalui pengamatannya. Selanjutnya, bentuk bangunan rumah adat Tongkonan. Rumah tradisional Toraja berbentuk panggung. Bangunannya menghadap utara selatan, sehingga sinar matahari bisa masuk ke bangunan timur dan barat. Sedangkan aliran angin bertiup arah utara ke selatan. Di bangunan ini terdapat jendela-jendela kecil di arah utara selatan dan timur barat.
sehingga cahaya bisa masuk ke dalam ruangan dan aliran udara juga bisa mengalir di dalamnya melalui arah angin utara-selatan. Di atap bagian atas terdapat lubang ventilasi dan di bagian bawah bangunan terdapat ruang terbuka, sehingga diharapkan bahwa kondisi di dalam ruangan nyaman, ventilasi baik, kelembaban tidak ada, dan juga sehat. Empat bentuk unik dari rumah adat Tongkonan. Yang pertama ada Banua Pandokodena, yang dimana Banua ini terbuat dari ranting kayu di atas dahan, atapnya terbuat dari rumput dan bentuknya membentuk seperti sarang burung pipit. Banua ini bisa ditemukan di pepohonan. Berikutnya Banua Letong Apa. Banua ini memiliki 4 tiang dan dinding yang terbuat dari dedaunan. Banua ini dibuat untuk menjadi kandang hewan peliharaan bagi masyarakat Toraja. Berikutnya Banua Tamben, yang dimana Banua ini terbuat dari kayu dengan atap melengkung seperti perahu dan menjulang ke atas. Dan yang terakhir ada Banua Tota atau Banua Ariri. Banua ini bentuknya seperti persegi panjang dengan lebih banyak tiang dan juga bertingkat 2 dan berikutnya ada budaya Toraja Utara. Yang pertama ada upacara Rambu Solo, di mana upacara adat Rambu Solo ini adalah upacara adat kedukaan atau kematian bagi suku Toraja. Secara harfiah dalam bahasa Toraja, Rambu Solo berarti asap yang turun, di mana sinar matahari mulai turun sehingga pada mulanya pelaksanaannya dilaksanakan di atas jam 12 siang. Umumnya, upacara Rambu Solo terdiri dari 2 prosesi upacara, yakni yang pertama ada prosesi pemakaman dan yang kedua ada prosesi kesenian. Prosesi tersebut dilangsungkan secara harmonis dalam satu upacara pemakaman yang menunjukkan penghormatan orang Toraja pada leluhur mereka yang telah meninggal. Selanjutnya, yang kedua ada upacara Rambut Tuka. Upacara adat Rambut Tuka ini adalah upacara adat suku Toraja. Rambut Tuka dalam bahasa Toraja secara harfiah berarti asap yang naik atau arahnya ke atas. Artinya, asap persembahan itu naik ke langit sebelum matahari mencapai zenit. Rambu Tuka sering juga disebut Aluk Rampe Matalo, ritus-ritus di sebelah timur. Persembahan-persembahan tersebut dialamatkan kepada para dewa dan kepada para leluhur yang sudah menjadi dewa, yang sekarang dipercaya mendiami langit. Ritus-ritus dalam Rambu Tuka dimaknai sebagai sebuah bentuk permohonan untuk mendapatkan berkat dan juga segala kebutuhan hidup di dunia ini. Beberapa acara yang termasuk ke dalam Rambu Tuka yakni ada Mak Bua, Mero, Mangrara Banua, dan berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari video presentasi saya kali ini adalah, sebagai salah satu teori seni rupa, estetika dalam sebuah bangunan mengacu pada teori Trinitas Vitruvius, yang terdiri dari utilitas, firmitas, dan juga venustas yang menyiratkan estetika, kekuatan, dan juga fungsi. Salah satu dari sekian banyak bangunan di Kepulauan Indonesia dengan bentuk arsitektur yang khas, struktur dan konstruksinya adalah arsitektur Tongkonan Toraja. Dibagikan oleh Vitruvius atas dasar kegunaan atau fungsi, kekuatan atau struktur, dan juga estetika atau keindahan. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum